Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairilain Iza dengan NIM 21105030019 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan presentasikan mengenai kodikologi dan tekstologi. Yang pertama, mengenai kodikologi. Kodikologi adalah ilmu kodeks. Kodeks sendiri adalah bahan tulisan tangan. Kodeks adalah bahan tulisan tangan, atau menurut The New Oxford Dictionary, adalah gulungan atau buku tulisan tangan, terutama dari teks-teks klasik. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Pertama kali kodikologi tersebar luas dan pada tahun 1944 oleh Alphonse Dain. Alphonse Dain sendiri yaitu seorang ilmuwan ahli bahasa Yunani dari École Normale Supérieure Paris. Dan les manuskripnya pada tahun 1949 dengan ilmu naskah yang terkenal yaitu sejarah naskah, koleksi naskah, tempat penyimpanan naskah, perdagangan naskah, penggunaan naskah, penyusunan katalog, dan daftar katalog. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi. Di dalam identifikasi terdapat tempat penyimpanan naskah, judul, nomor, jumlah, tanggal, tempat penulisan atau penyalinan, pemilik dan informasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bagian naskah. Bagian naskah terbagi menjadi bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, tag layout, dan lain-lain. Yang ketiga, tulisan. Di dalam tulisan terdapat aksara, jenis huruf atau khot, tanda koreksi, punktuasi, rubrikasi, iluminasi, dan ilustrasi. Yang keempat, penjilidan. Di dalam penjilidan yaitu bahan sampul, rusuk, pengikat, motif, sampul. Dan yang terakhir yaitu sejarah naskah. Di dalam sejarah naskah terdapat riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lainnya yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Selanjutnya yaitu unsur kodikologi, di mana unsur kodikologi terbagi menjadi yang pertama tempat penyimpanan naskah, yang kedua alas naskah, cap kertas, umur dan daya tahan, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Sebagaimana tempat penyimpanan naskah sendiri terbanyak di Indonesia yang merupakan perpustakaan nasional yang menghimpun sejak 2 abad. Seperti halnya di Yogyakarta, terdapat penyimpanan naskah pada Kasultanan, Pura Pakualaman, museum-museum, balai bahasa, balai kajian sejarah dan nilai-nilai tradisional, Gria Dewantara, proyek Javanologi, dan Universitas Gadjah Mada. Lalu, apa sih manfaat dari mempelajari kodikologi? Manfaat dari mempelajari kodikologi yaitu kita dapat mengetahui baik sejarah, karakteristik, serta tradisi dari yang tersimpan di suatu kodikologi. Setelah kita mempelajari tentang kodikologi, kita beralih ke tekstologi. Tekstologi adalah salah satu cabang ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Pembeda utama dari kodikologi adalah jika tekstologi berfokus hanya pada intrinsik atau isi teks itu sendiri, sedangkan kodikologi lebih berfokus pada naskah atau fisik dari teks tersebut. Prinsip dari tekstologi ada yang pertama, menyelidiki teks suatu karya, yang kedua, dimulai dari penyuntingan, yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya, yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan.
Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti secara keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalinan dan lembaga penyalinan harus diteliti. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Apa sih manfaat dari mempelajari tekstologi? Manfaat dari mempelajari tekstologi, maka intelektual masyarakat dapat diketahui dengan jelas sebab dengan menelaah kandungan teks yang tertulis pada naskah akan diketahui pokok-pokok pikiran masyarakat yang melahirkannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.